Guys, ketemu lagi sama aku, Talita. Cici. Nah, di sini aku mau ngapain sih? Sini aku mau menjadi perwakilan buat kelompok 8. Siapa aja tuh Kak di kelompok 8 ya? Ada aku pastinya Talita, ada Hasna, ada Nopi, dan ada Tania. Nah, di sini tapi kelompok 8 menjelaskan dan mendapat materi tentang jalur rempah di Indonesia. Boleh langsung ya di check it out. Nah, sebenarnya apa sih jalur rempah ini? Nah, jalur rempah adalah jalur-jalur yang menghubungkan Indonesia dengan negara lain untuk menjual atau barter rempah-rempah. Nah, kenapa sih ini tuh menjadi hal yang penting? Penting dong, karena kita kan tahu kan kita rempah-rempahnya tuh sangat kaya. Jadi kita bisa mengambil keuntungan yang sangat besar dari jalur rempah ini. Nah, langsung aja kita masuk ke sejarah jalur rempah di Indonesia. Nah, ternyata jalur rempah itu telah ada sejak zaman kuno loh, dengan catatan perdagangan antara Kepulauan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab sudah berlangsung sekitar abad pertama Masehi. Terus karena udah ada sama masa kuno, berarti waktu masa-masa kerajaan juga ada dong. Nah, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam jalur rempah. Mereka menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas. Nah, jadi di sini kita sungguh-sungguh mendapat keuntungan ya dari jalur rempah ini, dibantu juga dengan kerajaan-kerajaan besar. Nah, ada juga nih kita sangkut pautnya dengan bangsa Eropa tentunya. Kita nggak asing lah ya sama orang-orang Eropa itu. Nah, ternyata mereka tuh waktu datang ke kita tuh nggak langsung ngejajah loh. Jadi mereka tuh kayak berwatak kayak, aduh mau nyari rempah-rempah nih. Sampai mereka tuh kayak, duh ini kayaknya rempah-rempah bagus deh kalau kita yang kuasain. Jadi itulah munculnya VOC. Nah, selanjutnya ada jalurnya. Sini bisa dilihat ya, bisa kalian baca, banyak banget yang menghubungkan. Nah, bisa dilihat di sini di rute barat tuh kita tujuannya ke Eropa, sementara ke rute timur tuh kita ke masih wilayah Asia gitulah. Nah, kalau ke Eropa kita lewat dulu ke Selat Malaka, ke India, dan ke Timur Tengah, terus ke Eropa deh. Nah, sementara rute timur kita melewati Maluku, Banda, terus Asia Timur gitu. Nah, kita lanjut aja ke dampak jalur rempah. Nah, apa saja sih dampaknya ini? Kalau dilihat dari sisi ekonomi, ini tuh pasti ya mendapatkan keuntungan besar bagi kita. Karena belum juga kita menagih pajak, rempah-rempah kita banyak, terus dijual jaga ke satu tempat, ini pasti untung deh. Nah, terus dampak di budayanya, yaitu ya pastinya kita bisa berinteraksi ya dengan penjuru-penjuru orang di luar sana. Jadi ya pasti kita mendapatkan dampak positif entah. Dan selanjutnya terakhir ada dampak di politik. Nah, sebenarnya dampak politik ini gak terlalu positif ya, soalnya mengalami penjajahan ya. Bisa dibaca itu ada persaingan di antara mereka untuk menguasai perdagangan rempah yang mengubah lanskap politik di Indonesia, yang akhirnya berujung pada kolonialisasi oleh Belanda. Ya, kita lanjut ke warisan jalur rempah. Nah, sebenarnya masih ada gak sih Kak jalur rempah itu sampai sekarang? Jawabannya ada dong. Nah, jadi ada beberapa jalur rempah yang dijadiin warisan atau masih dilestarikan oleh pemerintah, juga adanya keterlibatan UNESCO ya. Jadi jalur rempah tuh sangat penting ya di sejarah Indonesia ini. Soalnya mereka yang membawa makmur bagi ekonomi, bagi budaya, juga ya kita tuh kayak menyatukan suku bangsa gitu tuh lewat si rempah ini loh. Jalannya ke jalur rempah. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada ininya nih,
budaya jalur rempahnya di sini ya. Nah itu tuh 2022. Nah mungkin gitu aja dari aku, Talita. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh PC aja ke aku maupun ke anggota-anggota kelompok aku. Atau mau searching mandiri boleh juga, boleh banget. Nah sebelum penutup, aku punya quotes nih. Sejarah mengajarkan kita tentang pahitnya kehidupan masa lalu, kalau kamu menggambarkan tentang manisnya masa depan. Apa sih? Nah sekian presentasi online dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf dimaafkan. Kalau ada sayang, tolong diungkapkan. Ya segitu aja. Saya Talita, izin mengundurkan diri. Semoga kalian enjoy videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.